Saya Safira Putri Cahyani, di sini selaku Ketua Pelaksana sekaligus penanggung jawab kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dan juga Lomba 17 Agustus 2026 di Desa Wanisodo. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran teman-teman pada rapat koordinasi sore ini. Yang hadir dalam rapat ini adalah seluruh anggota panitia inti, mulai dari sekretaris, bendahara, koordinator acara, koordinator lomba, koordinator konsumsi, koordinator humas, keamanan, hingga koordinator dokumentasi. Rekan-rekan sekalian, rapat sore ini sangat penting karena kita akan menyepakati berbagai hal penting sebelum hari H, yaitu yang pertama ada rundown acara pada 17 Agustus nanti, kemudian ada pembagian tugas dan struktur petugas, ada penyusunan anggaran dan sumber dana, serta strategi pendekatan sponsor dan publikasi nantinya. Di sini kita hanya punya waktu sekitar 30 menit saja teman-teman, jadi saya mohon untuk teman-teman dapat fokus dan aktif memberikan masukan, serta juga memberikan konfirmasi singkat pada setiap poin yang akan saya bahas di sini nantinya. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah yang pertama, mempererat kebersamaan antar warga Desa Wanisodo. Yang kedua, menumbuhkan semangat nasionalisme terutama pada generasi muda. Dan yang ketiga, memberikan wadah hiburan yang sehat dan juga edukatif, serta memberikan kesempatan bagi UMKM lokal untuk promosi melalui kegiatan ini. Dan mungkin nantinya bagi para UMKM yang ada di Desa Wanisodo ini dapat memeriahkan acara dengan cara berjualan ya pada kegiatan acara kita nantinya pada 17 Agustus. Rekan-rekan sekalian, target peserta kita sekitar 150 orang, terdiri dari anak-anak, remaja, dan juga dewasa. Anggaran yang kita butuhkan sekitar 5 juta dan sumber dana berasal dari sponsorship ya teman-teman, dan juga dari Kas Karang Taruna, iuran warga, serta iuran anggota. Baik, sebelum kita masuk ke rapat inti, saya mau tanya singkat, apakah ada teman-teman yang belum membaca konsep awal kegiatan yang sudah saya kirim di grup WhatsApp sebelumnya? Kalau ada, silahkan angkat tangan. Baik, kalau semua sudah selesai membaca, kita lanjut penyampaian kepada konsep detailnya ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan konsep kegiatan secara lebih detail. Kegiatan ini berjudul Rapat Koordinasi Persiapan Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Lomba 17 Agustus 2026. Kegiatan utama akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2026 di Balai Desa Wanisodo dengan rangkaian kegiatan yang pertama upacara bendera, kemudian ada sambutan-sambutan. Setelah itu ada rangkaian lomba untuk anak, remaja, dan juga dewasa. Kemudian ada pengumuman pemenang dan juga pembagian hadiah, serta penutupan dan juga pembersihan lokasi. Saya akan menjelaskan tujuan kegiatan ini secara lebih rinci ya teman-teman, yaitu untuk mempererat kebersamaan warga. Melalui kegiatan bersama ini, kita ingin warga Desa Wanisodo semakin solid, warga desa saling mengenal dan juga saling membantu, dan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme khususnya pada generasi muda melalui upacara dan lomba yang bernuansa kemerdekaan ini, dan juga memberikan hiburan yang sehat agar anak-anak dan juga remaja mempunyai kegiatan positif di hari libur, bukan hanya main game atau sekedar nongkrong yang kurang produktif, serta mendukung UMKM lokal. Karena ada beberapa UMKM di Desa Wanisodo ini, seperti UMKM Rasa Wanisodo, akan bisa ikut promosi dalam kegiatan ini. Target peserta tadi kan ada sekitar
150 orang ya. Nah, itu terdiri dari anak-anak ada 50 orang, remaja 60 orang, dan juga dewasa sekitar 40 orang. Durasi kegiatan pada hari H dimulai pada pukul 7 pagi, selesai sekitar jam 1 siang. Jadi total waktu yang kita gunakan pada tanggal 17 Agustus nantinya sekitar 6 jam. Anggaran sementara total kebutuhannya 5 juta rupiah. Sumber dana dari sponsorship ada 2 juta, kas Karang Taruna 1.500.000. Iuran warga dengan target 100 KK dikali 10.000 per kakaknya sekitar 1 juta. Dan juga ada iuran anggota dan ada cadangan sekitar 500.000 rupiah. Apakah ada pertanyaan terkait dengan konsep dan tujuan? Ayo silahkan, semisal akan ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak, saya akan lanjut pada penetapan rundown di hari H. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu rundown acara pada 17 Agustus 2026. Saya membuat usulan rundown sebagai berikut. Jika ada teman-teman yang merasa kurang pas, boleh disampaikan ya pendapatnya. Rundown hari H 17 Agustus 2026 dari jam 7 sampai jam 7.15, yaitu kedatangan peserta dan pendaftaran ulang. Peserta terdiri dari anak, remaja, dewasa. Panitia kemudian akan mengecek kehadiran dan menempatkan sesuai kategori lomba. Di jam 7.15 sampai 7.30, persiapan akhir panggung dan tata tempat. Sound system sudah dinyalakan, ada pengaturan barisan, persiapan bendera, mikrofon, dan juga meja sambutan. Di jam 7.30 sampai jam 8.15 kita laksanakan upacara bendera, pengibaran bendera merah putih, pembacaan Pancasila, dan juga amanat kepala desa atau perwakilan. Di jam 8.15 sampai jam 8.45 ada sambutan dari kepala desa, sambutan dari saya selaku ketua Karang Taruna, kemudian ada sambutan dari perwakilan warga. Di jam 8.45 sampai 9.30 ada lomba anak-anak yang pertama. Lomba anak-anak yang pertama ini ada kategori lomba makan kerupuk, lomba tarik tambang, dan juga lomba balap karung. Di jam 9.30 sampai 10.15 ada lomba anak-anak kategori kedua, yaitu lomba memasukkan paku ke dalam botol, lomba estafet air, dan juga lomba lompat karung. Di jam 10.15 sampai 10.30 mungkin akan istirahat sebentar, dan misalkan ada peserta yang haus bisa beli-beli di area sekitar lomba, dan juga panitia akan mempersiapkan untuk lomba berikutnya. Di jam 10.30 sampai 11.15 itu ada kegiatan lomba remaja yang terdiri dari lomba basket 3 orang, lomba digital content creator, lomba digital content creation, dan juga ada lomba estafet komedi. Di jam 11.15 sampai 11.45 ada lomba dewasa yang terdiri dari lomba futsal mini, lomba lari 17 meter, dan juga lomba tarik tambang dewasa. Di jam 11.45 sampai jam 12 siang, pengumpulan hasil lomba dan penghitungan poin. Panitia mulai mengumpulkan data pemenang dan juri menghitung poin final. Di jam 12 sampai jam 12.30 ada pengumuman pemenang dan pembagian hadiah. Akan diumumkan juara 1, 2, dan 3 tiap kategori. Ada pembagian uang hadiah dan sertifikat, serta kita akan melakukan sesi foto bersama dengan pemenang. Di jam 12.30 sampai jam 13 ada penutupan dan pembersihan lokasi. Karena kita sudah selesai melakukan acara, alangkah baiknya kita nanti akan doa bersama, serta akan pembersihan balai desa, rapikan alat, dan juga sound system yang sudah kita gunakan.
Saya minta untuk koordinator acara, Mas Alfian, untuk memberikan konfirmasi apakah rundown ini sudah masuk akal atau ada ingin mengajukan perubahan acara. Oh baik, lebih baik akan ini ya, ditambah 15 menit. Oh iya. Jadi kalau begitu kita tambah 15 menit pada sesi lomba anak-anak. Jadi untuk lomba anak-anak itu mulai dari jam 8.45 sampai jam 10, sekitar 75 menit. Ada istirahat di jam 10 sampai 10.15. Ada lomba remaja di 10.15 sampai jam 11, lomba dewasa dari jam 11 sampai 11.30, dan pengumuman di jam 11.30 sampai jam 12. Apakah yang lain setuju atau ada yang keberatan? Baik, kalau semua setuju, rundown ini menjadi acuan utama. Untuk finalisasi detail nanti kita lakukan di grup WhatsApp paling lambat H-3 sebelum acara 17 Agustusan nanti ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke susunan petugas inti dan pembagian tugas. Berikut susunan petugas yang saya usulkan dan juga tanggung jawab nantinya. Di sini sebagai penanggung jawab saya sendiri. Nanti untuk koordinasi akhir dan perwakilan koordinasi dan juga sebagai ketua pelaksana saya sendiri yang akan memimpin seluruh kegiatan. Dan sekretaris ada Destia Nurfitria, ketanggung jawabnya untuk notulensi, surat menyurat, dokumen administratif. Bendahara ada Novalina Ratman untuk pengumpulan kas dan laporan keuangan, dan koordinator acara ada Alfian Syaroni yang mengatur alur acara pada hari H nanti. Ada koordinator lomba Iwan Rolis yang mengatur lomba, alat, dan juga peserta. Ada koordinator konsumsi Ayu Anissa Kirana yang mengatur konsumsi peserta dan panitia, serta ada koordinator humas dan sponsor yaitu Fabrizal Gatan yang untuk melakukan sponsor publikasi dan menyebarkan undangan. Ada koordinator keamanan Fahmi Maulidi yang menjaga ketertiban dan keamanan di lokasi, serta ada koordinator dokumentasi yaitu Wildan Aditya yang akan bertugas dalam foto dan memvideo segala kegiatan acara dari awal hingga akhir nantinya. Di sini mungkin setiap koordinator memberikan konfirmasi singkat terkait kesiapan dan rencana kerja nantinya ya. Baik, untuk Mas Alfian, apakah koordinasi dengan juri lomba dan memastikan alur acara berjalan lancar dan sudah menyiapkan teknis panggung dan sound system bersama tim keamanan? Oh baik, terima kasih. Dan juga dari koordinator lomba Iwan Rolis ya, silakan Mas Iwan. Apakah sudah menyiapkan semua perlengkapan lomba seperti tali tambang, karung, kerupuk, botol, dan lain-lain? Apakah sudah ada daftar peserta per kategori untuk memastikan setiap lomba berjalan sesuai waktu? Baik, terima kasih. Untuk Kak Ayu, sudah diatur belum ya untuk konsumsi sekitar 150 orang? Nanti itu ada nasi kotak, air mineral, buah, dan juga konsumsi panitia sekitar 20 orang. Atau sudah mengatur koordinasi untuk vendor nantinya? Ya baik, terima kasih. Dan untuk koordinator humas dan sponsor Fabrizal, silahkan. Apakah sudah menyiapkan proposal sponsor, menghubungi calon sponsor seperti toko bangunan, koperasi desa, UMKM, Rasawani Sodo, dan pengusaha lokal? Baiknya juga nanti harus dipublikasikan di grup WA desa ya, dan media sosial Karang Taruna Desa Wanisodo. Baik, ditunggu untuk selanjutnya. Dan untuk koordinator keamanan, Mas Fahmi silahkan.
Ya, nanti mohon diatur untuk ketertiban lokasi, memastikan tidak ada macet, mengatur parkir, dan mengawasi keamanan selama acara ya. Dan untuk koordinator dokumentasi, Mas Wildan silakan. Saya harap nanti tidak lupa untuk memotret dan juga merekam video seluruh kegiatan, termasuk foto bersama, momen lomba, dan dokumentasi laporan ke sponsor. Baik, terima kasih semuanya. Dan juga untuk Destian, tolong catat semua notulensi rapat ini dan kirim ke grup paling lambat malam ini ya Mbak. Terima kasih. Baik, saya rasa semua fungsi inti di sini sudah tercover. Tugas-tugas detail akan saya kirim juga dalam bentuk file Excel di grup nanti ya. Setelah ini saya akan membahas rencana anggaran biaya yang total sementara itu sekitar 5 juta rupiah. Yang pertama ini untuk uraian pengeluarannya ada konsumsi untuk 150 orang yang terdiri dari nasi kotak, air mineral dan juga buah itu 1.800.000. Ada untuk yang kedua ada untuk hadiah lomba, ini sudah semua kategori dari anak, remaja dan juga dewasa sekitar 1.200.000. Dan untuk dekorasi dan juga spanduk itu 400.000. Sewa sound system saya sempat tanya itu ada harganya 600.000. Dokumentasi foto dan video karena kita akan menyewa kamera ya, jadi itu ada biayanya 200.000. Perlengkapan lomba seperti tali tambang, karung, kerupuk dan lain-lain di 300.000 rupiah. Konsumsi panitia itu 200.000. Tidak lupa kita menyiapkan cadangan dana darurat sekitar 300.000. Totalnya jadi 5 juta. Saya jelaskan untuk tadi ini ya, dana yang digunakan saya akan menjelaskan per item. Untuk konsumsi 150 orang itu di 1.800.000 karena rata-rata itu ada budget 12.000 per orang, isinya nasi kotak, air mineral 1 dan juga 1 buah. Hadiah lomba 1.200.000, untuk anak-anak 400.000, untuk remaja sama juga 400.000 dan dewasa 400.000. Total ada 9 juara, 3 kategori, juara 1, juara 2, dan juara 3. Dekorasi spanduk sekitar 400.000, itu karena ada spanduk utama 3 x 1 meter, ada hiasan merah putih dan bendera kecil. Sewa sound system 600.000 itu terdiri dari 2 speaker, 2 mikrofon, itu merupakan 6 jam sewa. Dokumentasi 200.000 untuk foto dan video, edit video pendek untuk laporan. Perlengkapan lomba 300.000, ada tali tambang, karung, kerupuk, botol dan juga lainnya. Konsumsi panitia 200.000 itu untuk 20 panitia, snack plus air mineral. Cadangan darurat 300.000 untuk kebutuhan tak terduga, alat rusak seperti itu ya. Baik, saya lanjutkan ya. Untuk sumber dananya sendiri dari anggaran kita yang 5 juta tadi itu ada dari sponsor 2 juta rupiah. Ada juga dari Kas Karang Taruna 1.500.000. Dari iuran sukarela warga total ada 100 KK. Dari per kakaknya itu kita akan menagih iuran 10.000 rupiah. Jadi kita mendapatkan 1 juta. Ada iuran anggota dan juga cadangan 500.000, jadi totalnya 5 juta rupiah. Untuk selanjutnya saya minta kepada bendahara Mbak Novalina agar mengkonfirmasi ulang apakah angka-angka ini sudah benar dan siap untuk dicatat. Baik, kalau sponsorship belum terpenuhi dengan penuh, kita sepakati prioritas pengeluarannya. Prioritas 1, konsumsi dan hadiah wajib ada. Prioritas kedua, perlengkapan lomba dan juga sound system. Prioritas ketiga, ada dekorasi dan juga dokumentasi. Apakah semua setuju dengan
RAB dan prioritas ini. Jika ingin ada yang disampaikan kepada saya, silakan teman-teman, tidak apa-apa. Baik, jika semuanya setuju, kita lanjut ke strategi sponsor ya. Sekarang kita akan bahas strategi pendekatan sponsor dan humas. Calon sponsor yang akan didekati, yang pertama ada toko bangunan di Desa Wanisodo. Targetnya kita akan mendapatkan uang atau barang seperti cat, kuas, paku yang akan kita gunakan untuk dekorasi lomba nantinya. Targetnya itu 500.000. Ada dari Koperasi Desa Wanisodo, targetnya uang sekitar 500.000. Dari UMKM Kuliner Rasa Wanisodo, targetnya kita akan mendapatkan sponsor makanan atau minuman untuk konsumsi nantinya senilai 500.000. Ada dari pengusaha lokal perorangan, sepertinya kita akan mendekati 2-3 pengusaha yang ada di sini dengan target 500.000. Total target sponsor ini 2 juta. Uang sponsor ini bisa berupa uang ataupun barang ya nantinya. Benefit yang akan didapatkan dari sponsorship ini, yang pertama yaitu akan ada disebut nanti namanya saat acara oleh MC. Jadi dengan adanya sponsor ini mungkin kita akan lebih mengenalkan para sponsor-sponsor kita nantinya kepada warga desa yang ada di Wanisodo. Yang kedua, logo sponsor nanti akan kita taruh di spanduk utama. Yang ketiga, ada penyebutan dalam dokumentasi dan laporan kegiatan. Dan bagi para sponsor nantinya akan kita publikasi di grup WhatsApp desa dan media sosial yang ada di Karang Taruna sebagai wujud rasa terima kasih atas bantuannya kepada kita. Untuk Fabrizal, tolong siapkan satu proposal singkat, tidak usah ini ya, cukup 1 halaman yang terdiri dari daftar calon sponsor dan juga kontak untuk menghubungi calon sponsor tersebut. Timelinenya mohon untuk dikirim H-14, kirim proposal ya di H-10. Nah soalnya nanti kita di H-10 nanti akan memfollow up atau telepon lagi kepada calon sponsor kita nantinya. Dan di H-7 lomba kita akan konfirmasi apakah bersedia menjadi sponsor di acara kegiatan 17-an kita nantinya. Bagaimana Fabrizal, apakah bisa membuat proposal hari ini dan dikirim besok kepada saya? Apakah kamu sudah mempunyai daftar kontak calon sponsor? Oh, baik, bagus sekali. Untuk deadline komitmen sponsor ini H-7, kalau ada yang membantu Fabrizal boleh banget ya. Silahkan nanti misalkan ada yang ingin membantu dapat konfirmasi langsung kepada Fabrizal di hari ini juga bisa, sekarang bisa, ataupun nantinya di grup WhatsApp boleh juga. Selain sponsor, publikasi internal ini juga cukup penting seperti grup WhatsApp desa, poster fisik di tempat strategis, yaitu kan di sini ada warung-warung. Baiknya kita menaruh poster untuk 17-an kita itu di warung-warung, dan di sini juga di balai desa kita juga dapat menempel di masjid, tapi jangan di dalam ya, cukup di pagar-pagar saja. Kan kita ada media sosial seperti Instagram dan Facebook, baiknya kita juga mencantumkan pamflet online di sana. Untuk Mas Wildan, mohon siapkan format foto dan video yang menampilkan logo sponsor dengan jelas agar sponsor kita merasa dihargai. Dan ini juga sebagai rasa terima kasih kita karena sudah dibantu untuk menyukseskan acara 17 Agustus ini. Baik, dibuat dengan jelas dan semenarik mungkin ya. Terima kasih.
Eh, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait yang sudah saya sampaikan sebelumnya? Baik, sekarang saya akan merangkum keputusan rapat hari ini. Yang pertama, rangkuman dari rundown hari H, rundown kegiatan 17 Agustus sudah disepakati dan menjadi acuan utama untuk finalisasi detail maksimal H-3 di grup WhatsApp ya. Untuk susunan petugas inti sudah ditetapkan dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk pembagian tugasnya sudah cukup jelas atau mungkin ada yang kurang jelas dapat ditanyakan di sini. Jika sudah jelas, untuk setiap koordinator yang bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing, mohon dimohon untuk tanggung jawabnya, dimohon untuk kelancaran acara nantinya. Untuk anggaran RAB sementara ini 5 juta rupiah. Tidak tahu nanti jika ada kebutuhan mendadak, ada kebutuhan di kemudian nanti ada kebutuhan yang tiba-tiba sangat dibutuhkan, siapa tahu kita juga akan mendapatkan sponsor lebih, atau mungkin kita bisa mengubah cadangan dana dari iuran anggota kita tambahkan, tapi jika sudah dirasa cukup nantinya kita tidak perlu menambah jumlah iuran itu ya. RAB sementara ini di 5 juta rupiah. Prioritas pengeluarannya ada pada konsumsi dan juga hadiah, ada pada perlengkapan lomba dan sound, serta dekorasi dan juga dokumentasi. Sumber dana sponsorship tadi 2 juta rupiah dari kas Karang Taruna 1.500.000, dari iuran warga 1 juta rupiah, dan dari iuran anggota dan cadangan, dan dari uang cadangan itu 500.000. Dari strategi sponsor targetnya itu 2 juta baik berupa uang maupun barang. Deadline-nya untuk sponsor ini, deadline-nya untuk mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan itu H-7. Semisal ada perubahan nantinya, tolong cepat dikonfirmasi agar tidak mendadak ya. Untuk benefit sponsor sudah disepakati. Alangkah baiknya jika pada saat kita akan menemui sponsor nantinya akan menemui yang bersangkutan, dapat disampaikan juga benefit yang akan didapatkan agar mereka lebih merasa dihargai sebagai sponsor kita di kegiatan acara 17 Agustus nantinya. Untuk dokumentasi dan notulensi akan dikirim oleh Mbak Destian malam ini. Apakah bisa, Mbak? Oh, baik, bisa ya. Baik, untuk yang terakhir, sebagai ketua pelaksana dan pemimpin rapat, saya berkomitmen untuk mengkoordinasikan seluruh tahapan kegiatan dari persiapan hingga evaluasi. Dan yang kedua, menjaga akuntabilitas keuangan. Semua laporan akan transparan dan dapat diakses oleh seluruh anggota. Dan jika nantinya bagi siapa saja yang ingin bertanya terkait dengan acara ini, boleh langsung tanyakan saja kepada saya ya. Dapat ditanyakan secara langsung ataupun dalam WhatsApp, di grup WhatsApp. Yang ketiga, membangun komunikasi yang jelas dengan semua anggota lewat grup WhatsApp. Yang terakhir, saya sebagai ketua akan memastikan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81 di Desa Wanisodo ini berjalan lancar, aman, dan bermakna. Saya harap kepada teman-teman sekalian dapat membantu berlancarnya dan suksesnya acara ini nantinya. Saya sangat-sangat terima kasih karena semua rekan-rekan anggota Karang Taruna ini sangat kompak, semuanya mau hadir di acara rapat ini. Saya sangat berterima kasih. Dengan kesulitan kita ini, saya sangat berterima kasih. Saya juga akan menyampaikan komitmen yang saya minta dari semua anggota. Yang pertama, laksanakan tugas masing-masing sesuai pembagian.
Saya harap tidak ada yang tidak ada yang keberatan, semuanya berkenan dengan pembagian tugas sesuai masing-masing yang sudah saya sampaikan tadi. Yang kedua, beri laporan progres di grup paling lambat H-10 dan H-3. Bukan bagaimana ya teman-teman, ini untuk agar acara berjalan dengan lancar, agar semuanya berjalan secara berurutan dan tidak keteteran nantinya. Yang ketiga, jaga komunikasi yang baik dan saling membantu. Apabila ada yang kesusahan, bisa disampaikan langsung, agar kita semua Karang Taruna ini kan merupakan tim. Kita harus saling membantu. Jika ada yang kerepotan atau merasa berat dengan tugasnya, jangan sungkan untuk meminta bantuan. Yang keempat, bersikap transparan, terutama dalam hal keuangan dan pengadaan barang nantinya. Sebagai penutup, saya sebagai ketua pelaksana di sini, saya sebagai ketua Karang Taruna di sini, saya ajak semua untuk berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar kegiatan ini diberi kelancaran dan diberi keberkahan. Baik teman-teman, mohon waktunya sebentar ya, berdoa dimulai. Terima kasih atas partisipasi waktu dan komitmen teman-teman semua. Mari kita buat peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 di Desa Wanisodo ini menjadi kegiatan yang berkesan, aman, dan bermanfaat bagi semua warga. Rapat koordinasi ini saya tutup. Selamat sore dan sampai jumpa pada rapat tindak lanjut selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.